Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belum lagi selesai kericuhan akibat penistaan agama yang dilakukan oleh Ratu Entok. Kini kita juga dihebohkan oleh kericuhan yang disebabkan oleh salah satu akun YouTube Anak Batak Part 2 ya, yang diduga juga melakukan penistaan agama, sehingga Rudi Simamora, pemilik akun dari YouTube channel Anak Batak Part 2 ini, diamankan oleh polisi dari kediamannya di kilometer 13 Kecamatan Sunggal. Mari kita saksikan videonya. Kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Bang, kami polisi di depan, Bang. Masa sudah aman. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang dialami oleh saudara Rudi Simamora ini? Saudara, untuk berapologet itu diperlukan kemampuan yang sangat matang. Kita tidak cukup hanya tahu, tetapi kita juga harus memiliki mental yang baik. Ya, mental yang baik di sini itu kita harus memiliki etika, memiliki adab, memiliki sopan santun sesuai dengan adat ketimuran kita. Ya, terlebih dalam adat Batak. Adat Batak itu mengajarkan bahwa keturunan Batak merupakan anak raja dan boruni raja. Jadi kita harus menampakkan jati diri kita sebagai anak raja dan boru raja. Nah, jadi dalam kasus saudara Rudi Simamora ini, memang secara pribadi menurut saya beliau itu terlalu vulgar atau bahasanya terlalu serampangan, sehingga memicu ketersinggungan dari umat non-Kristen yang dia singgung. Itu dia penyebabnya. Seandainya saudara Rudi Simamora ini bertindak dengan lebih santun lagi, berbicara dengan lebih baik lagi, dengan gaya berbicara yang penuh dengan etika ketimuran, terlebih dengan etika yang diajarkan oleh adat kebatakan, mungkin tidak akan ada yang tersinggung. Contoh saja seperti Dr. Bambang Nursena. Beliau adalah apologet terbaik menurut saya di negara ini. Sampai hari ini beliau bisa menguliti semua ajaran-ajaran dari agama non-Kristen. Ya, tapi beliau tidak pernah tersandung masalah hukum. Kenapa? Karena beliau memang mengulitinya dengan cara elegan, dengan cara yang begitu santun, dengan cara yang begitu mantap. Dia bisa membuktikan data-data, menunjukkan fakta-fakta dengan ilmu yang begitu kompeten yang dimiliki oleh Dr. Bambang Nursena. Jadi seperti inilah kawan, zaman seperti Tuhan kita, Allah kita, pencipta semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah apologet terbaik yang pernah ada di dunia ini. Ya, pertama sekali Tuhan Yesus Kristus berdebat itu pada saat pencobaan di padang gurun. Bagaimana iblis langsung yang mencobai Tuhan Yesus Kristus. Kala itu iblis menunjukkan beberapa ayat-ayat dari kitab suci untuk membuat Yesus dicobai. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengalahkan debatan atau cobaan dari si iblis dengan pemahaman yang begitu baik tentang kitab suci. Itu juga, dan dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang serampangan, apalagi dengan gaya ala premanisme. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita berapologet, mari kita ikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna sebagai seorang apologet. Ya,
Demikian juga dalam kitab Injil dicatat berapa kali Tuhan Yesus Kristus selalu dicobai setelah pelayanannya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi apa yang dia lakukan sampai hari penyalipannya, tidak ada satupun pernyataan-pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuktikan dia bersalah. Ya, itulah apologet yang terbaik. Jadi kita harus belajar, saudara. Jangan kita hanya tahu langsung kita hantam sana hantam sini. Itu akan mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Ya, ayat yang perlu kita simak yaitu Amsal 13 ayat 3, di mana di Amsal 13 ayat 3 dikatakan kita itu harus bisa menjaga mulut. Karena siapa yang menjaga mulutnya itu memelihara nyawanya. Artinya saudara, berpikirlah sebelum berbicara. Renungkan dulu apa yang harus kita ucapkan supaya tidak menjadi simalakama buat kita, tidak menjadi masalah buat kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Dalam dunia perdebatan itu memang selalu memicu pro dan kontra. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyampaikannya dengan cara santun, menyampaikannya dengan cara yang baik, menyampaikannya dengan cara yang sopan, saya yakin tidak akan ada orang yang tersinggung. Sekalipun yang kita sampaikan itu keras, yang kita sampaikan itu bisa menusuk sampai ke dalam hatinya, tapi dia tidak akan tersinggung. Jadi itulah saudara, kita harus belajar untuk mengedepankan adat sopan santun ketimuran kita, terlebih buat anak-anak keturunan dari si Raja Batak. Kita tunjukkanlah kita anak raja, kita tunjukkan kita Boruni raja. Jangan kita gunakan gaya-gaya premanisme untuk berapologet, ya. Kalau kita tidak mampu, tidak usah kita berapologet. Cukup kita membahas kitab suci kita saja, cukup kita membahas iman kita saja. Sedangkan kita membahas iman kita saja, saudara, banyak serangan-serangan dari pihak-pihak non-Kristen, banyak ancaman-ancaman dari pihak-pihak non-Kristen. Apalagi kita secara terbuka menyerang mereka, tentu kita akan diserang habis-habisan. Jadi itulah pelajaran yang bisa saya sampaikan dari kasus YouTuber Anak Batak Part 2 ini. Semoga kita bisa menjadi lebih bijaksana lagi, dan kita harus menjaga kedamaian di negara kita ini. Bangsa kita ini bangsa yang beraneka ragam. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama dan suku dan ras. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk berbicara, apalagi menyinggung hal-hal yang berbau sara. Demikian saudara video ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.